رسالة المعاونة للحبيب عبد الله بن عبد الحداد حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwani rahimakumullah, para habaib, alhamdulillah hari ini kita berada di hari pertama daripada tahun baru Hijriyah. Ya Rabb, ya Rabb, insyaallah Allah ampuni semua kesalahan dan dosa kita tahun yang lalu insyaallah. Dan dengan masuknya tahun baru Hijriyah ini, kita awali dengan kita hadir halaqah subuh gabungan, halaqah subuh rutinitas, dijadikan kegiatan ini menjadi amal istiqomah untuk kita semua hingga akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin. Faslun wa 'alaika bi taubati min kulli dhanbin sawa'an kana saghiran aw kabiran, zahiran wa batina. Fa inna taubata awwalu gadamin yudha'aha al-'abd fi tariqillah wa hiya asasun jami'ul maqamat wallahu yuhibbut tawwabin. Qala Allah Ta'ala innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wa innallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anni sayyi'at wa ta'ib min adh-dhanb kama la dhanba lah. Wa'lam anna taubata la tasih biduni tarku dhunub wan nadam ala fi'lihi wal azam an la ya'ud ilayh ma ishta. Walita'ib as-sadiq alamat minha rigatul galab wa kathratul buka wa luzumul muwafaqa wa khajrul garnasu wa mawatinul mukhalafah ila akhirih. Dijelaskan di dalam kitab Risalatul Muawanah, ya, wal mudahara wal muwazarah karangan Habib Abdullah bin Haddad Sahib Ratib. Beliau mengatakan wa alaika, ini khitab langsung ditujukan ke kita. Dan terhadap kamu bertaubatlah dari seluruh dosa. Ini dosa Pak, pangkal penyakit. Dosa pangkal buat hidup kita sulit. Dosa segala-galanya ini dosa. Ini dosa ini penyakit betul-betul. Jadi makin kita banyak buat dosa, badan kita itu makin gampang sakit, makin banyak penyakit. Itu dosa. Tapi kalau orang yang nggak ada dosanya, biasanya keluhan sakitnya itu jarang. Nah, itu dosa tuh penyakit, betul-betul dosa. Makanya dikatakan wa 'alaika bi taubati min kulli dzambin. Dan kepada kalian semua bertaubatlah dari seluruh segala macam dosa. Taubat kita. Ya. Kita nih sisa umur kita, kalau kita jadikan untuk taubat sama Allah, belum tentu cukup. Nah, umur kita 40 tahun. Sisa umur kita berapa? Kita nggak tahu. Sisa umur kita seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kita nggak tahu. Jadi sisa umur kita pakai untuk taubat itu belum tentu cukup. Kenapa? Karena kita nggak tahu pasti umur kita. Ya. Sawa'an kana saghiran aw kabira. Baik itu dosa yang besar atau dosa yang kecil. Pada hakikatnya dosa ya dosa. Enggak ada yang besar dan yang kecil. Cuman di sini derajat. Ya, seperti dosa yang besar itu ada 7 macam dijelaskan oleh Nabi. Di antara 7 itu adalah asyirku billah, orang yang menyekutukan Allah. Ya, yang mendewakan, yang menuhankan selain Allah. Kemudian juga di antara daripada 7 tersebut, ya, al-aqli walide, durhaka sama orang tua. Ini derajatnya nomor 2 ente.
Syirik sama Allah, menyekutukan Allah, menduakan Allah, ini dosa paling gede. Di bawahnya langsung apa? Durhaka sama orang tua. Jadi kalau ente durhaka sama orang tua, ya Allah pasti murka sama ente. Udah gitu aja kuncinya. Ente dapat redha sama orang tua, yang tadinya Allah murka sama ente, bisa berubah itu Allah jadi redha. Kenapa? Patokannya orang tua ente. Jadi orang tua tuh, waduh, jadi gembel gitu ya. Orang jangan merasa hidupnya sukses, berhasil, kurang ajar sama orang tua. Lihat akhirnya, ente perhatiin orang yang kurang ajar sama orang tua, ente lihat, dia sukses, tapi akhirnya bagaimana? Gembel hidupnya. Gembel. Tapi orang hidupnya gembel, tapi bakti sama orang tua. Lihat hidupnya ntar. Pasti berkah. Ayo. Tuh Habib Muhammad Tegal, ada Habib Muhammad Tegal tuh. Ada putunya tuh Habib Muhammad Tegal. Dulunya saya dengar cerita itu tukang las. Habib Abdullah tahu nih. Karena mertuanya mantan. Iya, nggak ada mantan. Namanya mertuanya beliau, mertua pertama nih anak. Itu kenapa? Saya ingin kasih ambil contoh dari beliau nih almarhum. Kawan dekat dengan pendiri Yayasan Darul Mustafa. Yang tempatnya selama 10-11 tahun di Condet kita dikasih pakai itu gratis. Itu dulu saya juga dengar cerita Habib Abdullah dari Habib Dudun almarhum, Ami Dudun. Itu ngelas di pinggir Bepas, di jalan Bepas di sebelah kiri itu di situ ngelas, bikin teralis, bikin pagar. Tapi kenapa Allah angkat derajatnya, rezeki yang begitu banyak di mana-mana? Satu kuncinya yang saya dengar. Apa? Bakti sama orang tua. Itu kalau dari mana-mana dia pergi nih, dia pergi kemana-mana, keluar kota, dia umroh, dia haji, keluar negeri kemana-mana. Ntar dia pulang, kalau beliin istrinya misalnya gelang. Dia beli itu bukan satu gelang, dia beli 2. Ntar dia beli 2 gelang, ya kan? Nah begitu dia dari luar kota, dia nggak pulang ke rumahnya dulu. Dia pulang ke rumah orang tuanya. Dia cium tangan sama orang tuanya. Ntar oleh-oleh yang udah dibeli untuk istrinya pokoknya 2. Abaya 2, gamis 2 misalnya, cincin 2, apa 2 pokok 2. Ntar udah sampai dikasih uminya milih dulu. Mi nih pilih nih. Ada gelang umi pilih dulu yang namanya orang tua kagak ada lagi yang mau hidup mewah, Pak. Orang tua ngeliat anaknya senang aja udah alhamdulillah. Nggak ngasih aja udah cakep. Misalnya nih orang tua nggak direpotin sama anak aja, nggak ngerong-ngerong tuh anak udah cakep. Betul apa enggak? Ya kalau ngasih lebih bagus. Akhirnya kata orang tua nggak usah untuk istri inti aja kasih. Enggak, umi pilih yang mana umi mau. Ntar yang bekas, perhatiin nih, yang bekas pilihan uminya baru dikasih istrinya. Bekas. Yang udah bekas dipilih baru dikasih istrinya. Kita pernah gak ngelakuin gitu sama orang tua kita? Boro-boro. Orang tua kita kasih bekas pilihan bini kita. Kadang-kadang makanan yang bini kita gak suka baru kita kasih orang tua kita. Jauh gitu ya. Makanya orang tua tuh sayang sama kita, bukan cinta. Kalau kita sama orang tua, cinta bukan sayang. Apa bedanya? Kalau sayang dia sudah berkorban. Dan kalau sayang sudah pasti cinta. Kalau cinta belum tentu dia sayang. Ente sayang sama orang tua, bohong. Kita nih anak gak sayang sama orang tua. Kita anak cuma cinta sama orang tua. Kenapa? Karena pengorbanan kita tidak bisa melebihi daripada pengorbanan orang tua kita. Bisa kita hamil. Bisa berapa banyak kita cebokin orang tua kita mandiin orang tua kita. Ente udah berapa kali cebokin orang tua ente? Bokin orang tua jijik geli. Bokin bini lo kagak jijik, orang tua lo jijik. Ya. Itu ada 7 bagian, panjang kalau saya bahas. Ya, sawa'an kana saghiran aw kabira, bertobatlah kalian daripada dosa yang kecil atau yang besar, dhahiran aw batina.
Baik yang terang-terangan atau yang sembunyi-sembunyi. Jadi kalau kita buat dosa nih Pak, jangan kita beranggapan apa, wah ini nggak ada yang tahu nih, kita buat dosa deh. Jangan. Orang tuh kalau udah buat dosa sekali, dia merasa nggak ada yang tahu, ketagihan dia. Dosa tuh buat orang candu Pak. Sama seperti amal. Ente ngaji alhamdulillah, Habib doain biar urusan ente berkah semua. Ente ngaji nih subuh, setiap subuh begini, ente udah istiqomah. Coba ente tinggalin 2 minggu aja 2 kali pertemuan, pasti hati ente gelisah. Waduh, anu udah 2 minggu deh nggak ngaji di Darul Mustafa. Itu amal baik buat kita gelisah kalau kita tinggal. Nah dosa begitu juga Pak. Kalau udah kita biasa ngerjain dosa, dia kagak ngerjain kagak enak. Seperti apa? Judol ya. Judol. Namanya aja udah nggak enak disebut judol. Judi online. Anggota dewan terindikasi 1000 anggota dewan DPRD 1000 terindikasi ya terlibat candu main judol. Bayangin. Makanya lo kagak mau ikutin ulama sih, milih jadi begini. Ya. Duitnya ambil, pilihnya jangan. Udah dibilangin dari dulu. Ini mau ada pemilihan pilkada ntar. Ada yang ngasih duitnya ambil, milihnya lihat saran ulama nanti. Gitu. Tanya Habib Abu Bakar aja dia tahu politik tuh. Di politik Timur Tengah jalurnya sebab dia. Ya. Fa inna taubata awwalu gadamin yudha'aha al-'abd fi tariqillah. Karena sesungguhnya Pak, Masya Allah, taubat itu yang pertama kali menapak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat itu pertama ibarat kaki Pak, pertama kali yang meletakkan seorang hamba di jalan Allah. Jadi kalau ente jalan, ente taubat dengan Allah, ente tuh selamat di dunia. Karena langkah demi langkah ente tuh penuh dengan ketaubatan kepada Allah. Saya jadi menantu Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas, pendiri Darul Mustafa. Kurang lebih dari masa menikah dari tahun 2000 sampai 2001, 21 tahun kurang lebih, enggak pernah saya lihat mertua saya ini Habib Muhammad ini ngomongin orang. Sekalipun sama musuh gitu, sekalipun sama yang jahat sama dia, enggak pernah dia omongin. Mungkin Habib semua pada tahu bagaimana. Karena Pak, kita kalau ngomongin orang kagak ada guna. Kita kalau ngomongin orang jadi kaya, enak loh kita ngomongin orang. Kita ngomongin orang, rezeki kita makin banyak, enak. Ini kita ngomongin orang, makin susah hidup kita. Pahala kita diambil. Udahan pahala kita diambil, udah habis diri kita nih pahala. Dosa satu orang ditaruh di badan kita. Mau ngapain? Makanya kata Nabi, min husni islami mar'i tarkuhu mala yakni daripada kesempurnaan Islam seseorang muslim, tinggalin urusan yang gak ada urusannya sama dia. Mau ngapain? Ini gak ada urusan sama gue, mau ngapain? Tapi kalau yang ada urusan masalah agama, masalah dakwah, itu ada urusan sama kita. Jangan inti bilang gak ada urusan. Habib, biarin aja deh, orang mau tunggang langgeng, orang mau hancur, orang mau apa, yang penting saya udah benar. Salah ente. Itu tanggung jawab kita, balighu anni walau ayah, sampaikan ya kepada orang tua walaupun satu ayat, tanggung jawab kita. Di mana kita majukan masjid, majukan musola, kita majukan majelis taklim, itu bagian daripada dakwah kita. Ya. Wahya asas jami'ul magamat. Kemudian tobat itu Pak dasar dari seluruh magamat, kedudukan. Magom ini Pak, kedudukannya macam-macam Pak. Allah berikan magom tuh macam-macam. Ada Allah berikan dia magom karena bakti sama orang tua. Allah berikan dia magom
karena sedekahnya dia. Allah berikan magam karena istiqomahnya dia. Magam itu derajat macam-macam. Marotib. Seperti wali. Wali itu ada abdal, ada amjad, ada autad. Derajat ada gutub. Nah, jadi dikatakan oleh Abdul Haddad, taubat itu ya dasar dari seluruh magam. Enggak mungkin Allah berikan kedudukan kepada kita. Enggak mungkin Allah berikan magam kepada kita kalau kita ini pendosa. Ada orang kerjanya caci maki orang, menghina orang macam-macam. Lalu dibilang apa? Ini orang magamnya tinggi. Dari mana magamnya tinggi? Iblis. Itu iblis. Makanya tidak ada makhluk Allah yang melebihi daripada kepintaran iblis. Iblis itu makhluk Allah juga. Sampai-sampai wahyu yang diberikan oleh Allah melalui malaikat Jibril, sebelum malaikat Jibril datang kepada Nabi, itu iblis sudah sampaikan dulu kepada Nabi. Ya Muhammad, nanti Jibril akan sampaikan begini wahyu dari Allah. Datang Jibril sampaikan sekali, kok sama kata Nabi ini yang disampaikan iblis nih. Katanya ini rahasia wahyu. Bukan wahyu yang biasa nyajiin nasi, bukan. Itu mah wahyu laban, ya kan, wahyu susu itu mah. Akhirnya udah sekali, dua kali. Akhirnya kata malaikat Jibril, Nabi bilang, ya Jibril, ini udah bukan rahasia lagi nih. Ini ada orang ketiga ini yang tahu nih. Siapa iblis? Akhirnya Nabi angkat kedua tangannya, Nabi minta, ya Allah, singkatnya tutuplah pendengaran iblis atas wahyu yang kamu sampaikan kepada malaikat Jibril, sehingga iblis itu tidak tahu. Jadi iblis itu gesekan tulisan di Lauhil Mahfuz, itu iblis bisa dengar. Itu iblis. Makanya kalau ada orang ngaku kepintaran banget, jangan-jangan iblis juga itu orang. Lah ya, kepintaran wala ada akhlak, wala ada tawadu, wala ada apa, wala nggak ada. Ya, kita kalau mau hidup dari dulu guru-guru kita bilang apa? Contoh ilmu padi. Nah, kebetulan saya di Cisarua di tempat aneh tuh, ya. Kalau pas pengajian atau kalau saya lagi datang, depan saya tuh padi. Saya suka lihat nasihat guru saya tuh. Itu padi kalau muda dia tegak betul tuh padi. Ntar begitu menguning turun dikit-dikit, turun. Udah masanya panen, udah penuh tuh beras, udah jadi dia nunduk. Menunjukkan masa panen. Kita contoh ilmu padi. Makin banyak isinya kita makin turun. Begitu kita. Ya. Ya, ente kagak punya apa-apa mau tegak mulu ya. Sandung lu akhirnya. Jalan jangan lihat ke atas mulu. Di atas langit ada langit. Jadi jangan kita beranggapan yang kita punya orang enggak punya. Jangan. Wallahu yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai, mensukai orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersih. Karena kalau orang udah taubat pasti, kalau orang hatinya dia itu taubat atau malah hatinya bersih. Ya, baik itu dohirnya atau batinnya. Tapi kalau orang yang cuman dohirnya doang penampilannya bersih, belum tentu hatinya bersih. Seperti Habib Abdullah bin Haddad Sahibul Ratib, beliau bilang apa? Innallah la al-lisan saghirun jurmu kabirun jarmuhu. Manusia lisan itu kecil bentuknya, bahayanya banyak. Itu lisan. Jadi kalau orang dia udah bisa jaga hatinya, lisannya itu terjaga. Tapi kalau orang hatinya belum bisa dijaga, lisannya pasti ngablak gitu. Ya. Kemudian kata Nabi dalam hadis, innallaha yaqbalu taubata abdin malam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba malam yugharghir, selama ajal belum dilek-lekan. Kalau napas gitu udah begini nih Pak, itu pintu taubat udah ditutup udah. Tapi kalau kita masih sakit,
masih segar begini, ya kan? Inti tobat dibuka pintu tobat sama Allah. Tapi kalau di napas kita gara-gara, udah dilek-lekan, udah ditutup pintu tobat, udah habis, nggak ada lagi kesempatan loh, tutup udah. Makanya mumpung kita sehat, ini hari pertama tahun Hijriah, niatin sama Allah. Tadi malam kita minum susu, minum nggak susu kita semalam? Minum kan? Udah pada niat kan insya Allah ya? Ya udah niat, udah doa ya, udah ya. Ya, udah pada minum susu. Oh, dia susunya lain, Beb. Ya, ada yang langsung lagi dia minum susunya. Habib Soleh nggak bisa kayak ente Pak deh. Ya. Wa innallaha yaqbalu taubat 'abdin wa yu'ti sayyi'at. Allah tuh menerima taubat hamba mau model apa aja dah. Jangan Habib saya ini pendosa Habib, Allah nggak terima. Ya, ente sama Fir'aun dosa ente banyakan mana? Nggak ada apa-apanya. Selama kita nggak syirik dengan Allah, ya kan semua dosa bisa diampuni sama Allah. Jangan kita bilang dosa besar banget Beb, Allah ya ilahi. Jangan ente bilang Allah nggak bisa ngampunin dosa ente. Ente mau tobat apa enggak? Ente tobat Allah ampunin. Itu dikatakan dalam tafsir ya, waktu si Fir'aun itu tenggelam, ya ditenggelamkan oleh Allah itu Fir'aun, ya pada saat itu Fir'aun minta kesempatan kepada Nabi Allah Musa, ya Musa salimni, wahai Musa selamatkan aku, kasih aku kesempatan untuk bertaubat. Tapi nggak bisa, tetap tenggelam. Makanya kenapa jasadnya Fir'aun diabadikan sampai sekarang tuh muminya, ibratan linadhirin, biar untuk orang akhir zaman ngelihat, ini loh nggak ada orang yang lebih sombong dari Fir'aun yang ngaku Tuhan. Nggak ada orang yang lebih kaya daripada Fir'aun di dunia ini. Tiang rumahnya aja dari emas, dari berlian, dari permata. Orang kaya tiang rumahnya dari apa? Coran. Fir'aun dari emas, permata, berlian tiang rumahnya. Tuh biar kita tahu. Tuh yang ngaku Tuhan, orang yang paling kaya, muminya diabadikan sama Allah. Cuman ulama bilang pada saat itu, kalau pada saat itu Fir'aun dia menyebut nama Nabi kita Muhammad, ya walaupun Nabi kita pada saat itu belum ada, pasti Allah memberi kesempatan sekali lagi kepada Fir'aun untuk dia bertaubat. Sayang Fir'aun menyebutkan Nabi Allah Musa. Coba kalau Fir'aun dia sebut nama Nabi kita Muhammad, ya Muhammad salimni, niscaya Allah akan kasih kesempatan kepada Fir'aun untuk dia bertaubat. Kenapa? Karena memanggil nama Nabi kita Muhammad sebagaimana Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Nabi Allah Adam waktu metik buah huldi, ya metik buah huldi, itu Nabi Allah Adam taubat berbagai macam cara, Allah nggak ampuni. Nggak diampuni oleh Allah Nabi Allah Adam. Akhirnya begitu Nabi Allah Adam teringat, setiap pintu surga ada dua tulisan. Ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada nama Allah, ada nama Muhammad. Akhirnya Nabi Allah Adam bilang apa? Ya Allah, selamatkanlah aku, berilah kesempatan aku, terimalah taubatku dengan aku berwasilah kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru Allah kasih kesempatan Nabi Allah Adam. Kurang apa itu Nabi kita Muhammad coba? Ini orang ngaku ya ilmunya tinggi, ya tapi nggak ada akhlak terhadap Nabi, hina dia, ya. Wa taib min adzam kama la dzanbalah, dan orang yang bertaubat dari dosa sama seperti orang yang tidak punya dosa. Wallahu alam bisawab. Nih, baca ini. Umar sarahin wa alam anna taubata. Kita minta sedikit dari saya punya anak untuk menjelaskan ini terusannya. Alam an-taubata la tasimu biduni tarki dzunub. Jadi ketahuilah bahwasanya taubat itu enggak sah
tanpa apa? Tanpa kita meninggalkan dosa tersebut. Jadi misalkan kita berbuat dosa malam. Kita berbuat dosa malam, ya kan? Paginya kita pagi-pagi kita mau tobat. Nah, kita diharuskan di situ apa? Kalau mau sah tobatnya apa? Kita harus pertama apa? Langkah pertama kita tinggalin tuh dosanya. Misalkan kita alhamdulillah malam kita narkoba misalkan. Pagi kita mau tobat, kita mesti hilang dulu tuh narkobanya. Kayak misalkan pusingnya apa maboknya mesti hilang dulu. Biar sah tobat kita. Wan nadam ala fi'lih, dan menyesal atas perbuatannya. Jadi jangan kita tobat tapi kita nggak ada nyesel sama perbuatan itu, nggak bisa, nggak boleh. Jadi biar tobat kita sah, kita harus apa? Nyesel dengan perbuatan kita. Bagaimana nyesel apa? Wal azam ala ta'ud ilaihi ma'asyid. Jadi kita azam nyeselnya bagaimana? Jadi kita mesti apa? Ada keinginan. Azam itu ada kemauan apa? Agar kita tidak mengulangi perbuatan maksiat tersebut. Kita mesti ada azam. Jadi jangan jangan cuman tobat. Ya Allah, aneh mau tobat segini segala macam dia minta ampun, tapi dia nggak ada rasa nyesel, nggak ada rasa keinginan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Itu nggak bisa. Jadi tobat itu ada syarat-syaratnya. Yang dibilang taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu kalau kita taubat kepada Allah, itu dosa kita semua diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rasa maghfirahnya Allah, rasa rahimnya Allah, rasa kasih sayangnya Allah, rasa maghfirahnya Allah itu lebih besar daripada dosa seluruh umat manusia yang ada di bumi. Nggak ada apa-apanya Pak, sedikit aja. Jadi kalau kita minta taubat sama Allah, jangan berharap, jangan ngira nggak diampuni, jangan. Apalagi kalau kita taubat udah benar-benar. Orang kafir aja, kalau dia mau meninggal, orang kafir bayangin, kalau dia mau meninggal, sebelum dia meninggal dia ngomong la ilaha illallah, ampun semua dosanya, masuk surga. Orang kafir, dia seumur hidupnya syirik billah. Dalam artian dia nggak beriman kepada Allah. Ketika dia di akhir hayat udah mau meninggal, dia sebut la ilaha illallah, masuk surga. Apalagi kita umat muslim berbuat dosa minta ampun, pasti diampunin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rasa ampunnya maghfirahnya Allah itu besar besarnya. Habib Umar sendiri bilang apa? Kita ini harus bertaubat walau waga'at fil yaum mi'at marrah. Misalkan kita nih dalam satu hari tobatnya 100 kali, tobat nggak apa-apa. Bayangin saking dia berbuat dosa terus-terusan, setiap habis berbuat maksiat dia tobat, buat maksiat tobat. Karena apa? Tobat itu ketika kita sering tobat, nanti insya Allah insya Allah nanti di kedepan harinya, insya Allah nanti itu bakal berkurang. Karena apa? Di situ ada bukan cuman keinginan untuk meninggalkan maksiat, tapi di situ ada kelakuan. Yaitu apa kelakuannya? Tobat. Jadi kita kalau misalkan habis ngelakuin maksiat kita nyesal doang. Cuma nyesel, ya Allah kenapa aneh ngelakuin maksiat, kenapa aneh riba. Nah, ya kan? Nah, kalau ditambah dengan tobat, dengan minta ampun sama Allah, dengan sujud sama Allah minta ampun. Nah, itu nanti bakal berkurang tuh suatu saat. Bukan cuma nyesel doang. Nah, jadi katanya walau agak fil yaum mi'at marrah, alf marrah, mau 1000 kali, mau 100 kali. Allah nggak mandang seringnya, Allah mandang kesungguhannya kita dalam meninggalkan maksiat. Nanti insya Allah perlahan bakal hilang, bakal memudar, bakal meninggalkan. Karena semua orang ini Pak, ini semua manusia ini berdosa kepada Allah. Kecuali Nabi Muhammad, kecuali anbiya maksumin mereka. Nah, tapi maksiatnya kita sama para aulia Allah itu berbeda, ya kan? Nggak sama. Kalau kita ini maksiat kita ini yang mungkin menengah, ya kan? Atau bisa. Tapi kalau maksiatnya aulia Allah mungkin nggak kelihatan,
Cuman ada di situ pasti manusia itu, soalnya apa? Manusia itu melakukan dosa, melakukan kesalahan. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia ini tempat salah dan lupa. Jadi semua orang ini melakukan kesalahan, dan sebelum ajal kita ditutup sama Allah, kita wajib apa yang namanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal taib shadiq alamat. Nah, jadi orang yang bertaubat sungguh-sungguh bertaubat ini, dia ini ada alamat, ada tanda-tandanya. Jadi bukan nggak ada tanda-tandanya nih, ada tanda-tandanya. Oh, ini orang udah taubat sungguh-sungguh nih, ada tanda-tandanya. Yang pertama apa? Rigotul galab. Nah, apa naik galabnya ini jadi apa namanya? Jadi lembut dia. Jadi apa namanya? Jadi lembut. Jadi apa namanya? Lemah lembut lah gitu, hatinya tuh kayak tersentuh, gampang tersentuh gitu. Dikit-dikit dia masuk ke hati, tersentuh, ngelihat sesuatu yang baik dia tersentuh, masuk ke dalam hati. Maka suratul buka, dan dia ini sering nangis. Dan dia ini kalau orang yang bertaubatnya benar, udah sungguh-sungguh taubatan nasuha seperti yang tadi dibilangin itu, cara-caranya, itu dia sering nangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena dosa-dosanya, karena atas kelakuan mereka yang sebelumnya. Bahkan orang, kalau orang yang benar-benar nggak ada dosa, yang apa namanya, yang hatinya bersih, itu dia disebut Nabi Muhammad aja itu udah nangis, Pak. Karena apa? Karena mereka itu rindu kepada Nabi, karena mereka itu begitu cintanya sama Nabi. Jangankan dosanya banyak, mereka itu saking cintanya sama Nabi, itu dia disebut Nabi aja udah nangis. Kayak Walid nih, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas, Jid Habib Muhammad, itu disebut Sahibur Ratib aja udah nangis. Udah sedih. Kalau baca Fatihah Talqin disebut Sahibur Ratib udah sedih. Kemarin tuh dulu aneh sering dengar kayak begitu pas aneh waktu masih kecil. Disebut Sahibur Ratib lagi talqin, itu sedih suaranya. Udah pelan-pelan gitu. Karena apa? Itu dia orang yang nggak ada dosa itu kayak begitu, cepet nangis, dia itu cepet tersentuh hatinya. Karena ada derajat. Habib Segaf, guru aneh, Habib Segaf Baharun itu bilang, jadi setan itu kalau kita udah S1, S2, S3, setan itu S-nya udah ribuan. Setan itu S-nya udah ribuan, udah nggak bisa dihitung lagi udah S-nya. Jadi Habib Segaf Baharun nih ngasih ada 5. Orang yang paling banyak disetanin tuh ada 5. Yang paling banyak setan tuh ada 5. Pertama apa? Ahlul baitnya Nabi. Orang yang paling banyak setannya itu ahlul bait. Karena apa? Ketika di suatu tempat ada ahlul bait nih, ahlul baitnya itu rusak, semua tempat itu bakal jadi rusak. Kalau ahlul baitnya baik, sayyidnya baik, keturunannya Nabi baik, itu tempat insya Allah bakal jadi baik. Karena apa? Ahlul bait ini, keturunan Nabi ini, mereka itu berjiwa sebagai pemimpin. Karena apa? Turun-temurun dari datuknya, dari kakeknya sampai ke Nabi Muhammad itu berjiwa pemimpin. Kalau pemimpinnya aja udah rusak, umatnya bakal rusak. Karena itu yang pertama kali di banyak set syaitannya itu kata guru Habib Segaf, itu yang pertama apa? Ahlul bait. Yang kedua apa? Yang kedua pejabat. Tuh, pejabat tuh, makanya banyak pejabat yang di setan, itu setan juga banyak pejabat. Terus pejabat paling banyak kedua. Habis itu yang ketiga apa? Orang kaya. Orang kaya tuh paling banyak ketiga, banyak setannya. Karena apa? Pejabat, orang kaya dia bisa ngelakuin apaan aja. Bener gak? Orang kaya bisa ngelakuin yang dia pengen. Nah, makanya itu setannya banyak di situ. Apalagi pejabat dia paling banyak nomor 2. Orang-orang yang punya kepemimpinan, orang-orang yang punya kepemimpinan di masyarakat. Makanya orang-orang yang punya kepemimpinan di masyarakat itu banyak yang menyetani dia, disogok, dia pengen disogok, disuruh melakukan sesuatu yang zalim. Habib ini larang buat ngelakuin ini. Jadi majelis ilmu itu ditutup sama petinggi-petinggi. Makanya karena apa? Setannya dia banyak. Habis itu yang apa? Ustadz. Bayangin ustadz itu urutannya keempat.
Guru itu urutannya keempat. Dia di bawah pejabat, di bawah orang kaya. Guru tuh keempat urutannya. Karena apa? Karena guru itu dia itu hanya di depan umat saja. Dia itu hanya berdakwah. Tapi kalau orang kaya pejabat, dia itu berkuasa. Dia bisa ngelakuin apa saja yang dia ingin. Itu pejabat. Kalau ustadz, dia itu cuma berdakwah. Dalam artian apa? Dia berdakwah, dia mengasih tahu yang baik, ngasih tahu yang halal, yang haram. Beda sama pejabat. Kalau konglomerat, dia bisa nyogok, dia bisa ngelakuin yang dia mau. Yang terakhir apa? Thalibul ilm. Yang kelima, penuntut ilmu. Dalam artian apa? Santri-santri. Nah itu karena apa? Itu semua asas 5 itu yang paling banyak setannya. Karena kalau setan itu berhasil, Pak, itu setan senang, bukan main. Pertama tuh setan itu dia itu kalau kita ini hidup berapa tahun nih? 60 tahun, 50 tahun, kita punya pengalaman banyak nih. Kita ngerasa punya pengalaman banyak. Setan dari zaman kapan hidup? Sebelum Nabi Adam di surga, setan udah ada di surga. Pengalamannya lebih banyak. Bahkan setan itu setan itu dulu pernah di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani dia berubah bentuk. Pokoknya alhasil setan itu dulu berubah bentuk menjadi putih apa gimana dia. Syekh Abdul Qadir Jailani ini ulama besar, wali besar ya kan. Di situ berubah bentuk setan saking udah nggak bisa dengan bisikan, udah nggak bisa dengan pandangan bisikan, dengan bisikan nggak bisa. Itu berubah pandangan. Jadi setan itu dia bilang apa? Ya Imam, derajat engkau udah tinggi, engkau udah udah ada di sisinya Allah Subhanahu Wa Taala, engkau udah pasti masuk surga. Jadi engkau mau sholat nggak apa-apa, nggak berbuat ibadah itu udah nggak apa-apa. Berubah bentuk di langit di warna putih. Akhirnya dia sama Syekh Abdul Qadir Jailani diusir. Setan laknatullah alaih kata Imam kata Syekh Abdul Qadir Jailani diusir. Akhirnya jadi itu cahaya jadi hitam. Setelah digitu nama Syekh Abdul Qadir Jailani itu jadi hitam akhirnya hilang. Jadi saking Nabiullah Adam aja Pak yang udah dilarang sama Nabi. Ya, akhirnya jadi mendekati nggak boleh, ini dipotek sama Nabiullah itu gara-gara setan. Jadi setan itu pinter S-nya udah ribuan, udah ijazahnya udah banyak banget udah jago banget udah. Habis gitu yang selanjutnya apa? Waluzum muwafaqah, dan dia ini melazimkan, menyeringkan mendawamkan waluzum muwafaqah. Kan sesuatu yang muwafaqah ini sesuatu yang diterima gitu. Dalam artian apa? Sesuatu yang sesuai. Sesuatu perbuatan yang baik. Muwafaqah fi tariqillah, sesuatu yang beriringan dengan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia taubat ini bukan sekedar menyesal, bukan sekedar dia ini punya keinginan untuk tidak mengulangi, tapi apa? Dia ini ada tanda-tanya apa? Setelah dia bertobat dia luzum fi tariqillah. Bukan setelah bertobat dia lalai. Dalam arti apa? Setelah tobat nih, aneh kan cuma tobat nggak mau ngelakuin narkoba. Aneh kan cuma tobat nggak mau ngelakuin zina misalnya. Ya udah deh, aneh lalai aja deh. Aneh males deh. Aneh buat nggak mau ngelakuin yang ibadah yang lain deh. Udah, aneh kan udah tobat zina. Ya udah, aneh nggak mau ngelakuin zina aja dah. Aneh tobat dari narkoba, udah aneh nggak mau ngelakuin narkoba dah. Itu nggak bisa. Itu namanya bukan tobatnya itu nggak diterima sepenuhnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang dikatakan di dalam hadis innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang dibilang tadi di dalam ayat, yang di sini disebutkan dalam ayat, sesungguhnya Allah itu
menyukai orang-orang yang bertobat. Jadi kalaupun kita setiap hari di dalam hari-hari melakukan tobat, melakukan maksiat, jangan lupa malamnya sebelum tidur kita ingat, sebelum tidur kita mandang ke atas, apa sih dosa yang udah kita lakuin, tobat sama Allah. Ya, jadi ketika kita tidur kita insya Allah dalam keadaan bersih. Soalnya apa, bisa aja kita ketika tidur dicabut nyawa kita sama Allah. Kita tidur wala baca doa, wala ambil wudhu, wala ada taubat, gimana? Umur nggak ada yang tahu. Kalau bisa tuh kita sebelum tidur tuh merenung, apa sih yang kesalahan aneh lakuin? Aneh tobat dari pandangan yang aneh lihat, dari pendengaran yang aneh dengar, dari kelakuan yang aneh lakuin, aneh tobat. Insya Allah nanti ke depannya kita mau ngelakuin sesuatu maksiat itu bakal berat di hati. Nanti suatu saat berat, nanti suatu bakal ditinggalin pelan-pelan. Jadi mesti ada kemauan. Ya itu aja yang bisa Al-Fagir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena Al-Fagir masih belajar, insyaallah pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, ada Al-Fagir saya tadi malam di WA oleh